Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabrurah Aliyah, NIM 2020 0960 11792. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian munasabah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kata munasabah secara etimologi menurut Mana Khalil Al-Qotan ialah al-muqabaroh, artinya kedekatan. Dalam pengertian ini, Asyuti menambahkan al-musyakalah dan al-muqabaroh, artinya kedekatan dan keserupaan. Istilah munasabah digunakan dalam ilat hukum dalam bab qiyas yang berarti al-wasf al-muqarrib li al-hukum, yaitu gambaran atau sifat yang berdekatan atau berhubungan dengan hukum. Menurut pengertian terminologi, munasabah dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Menurut Az-Zarkashi, al-munasabatu amrun ma'qulun idza uridu 'alal uquli talaqathu bil qabul. Artinya, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Yang kedua, menurut Ibnu Al-Arabi, irtibatu ayil qur'ani ba'diha bi ba'din hatta takuna kal kalimatil wahidah mutasiqatil ma'ani muntazimatil mabani ilmun adim. Artinya, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung. Yang ketiga, menurut Khalil Qotan, wajhul irtibati bainal jumlah wal jumlah bil ayatil wahidati au bainal ayah wal ayah bil ayatil muta'addidati au bainas surati wa surah. Artinya, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat atau antar surat di dalam Al-Quran. Cara mengetahui munasabah seperti halnya pengetahuan tentang asbabun nuzul yang mempunyai pengaruh dalam memahami makna dan menafsirkan ayat, maka pengetahuan tentang munasabah atau korelasi antar ayat dengan ayat dan surat dengan surat juga membantu dalam pentakwilan dan pemahaman ayat dengan baik dan cermat. Para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihad, artinya pengetahuan tentangnya ditetapkan berdasarkan ijtihad karena tidak ditemukan riwayat baik dari Nabi maupun para sahabatnya. Oleh karena itu, tidak ada keharusan mencari munasabah pada setiap ayat. Alasannya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur mengikuti berbagai kejadian dan peristiwa yang ada. Oleh karena itu, terkadang seorang mufassir menemukan keterkaitan suatu ayat dengan yang lainnya dan terkadang tidak. Ketika tidak menemukan keterkaitan itu, ia tidak diperkenankan memaksakan diri. Untuk meneliti keserasian susunan ayat dan surat dalam Al-Quran diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. Asyuti menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah ini, yaitu 1. Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. 2. Memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. 3. Menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 3, dan selanjutnya akan diwakilkan dengan teman-teman yang lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan selebihnya. Ihdinas shiratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.